Halo Sobat Anime, bantuin Bang Jack ya, balasin komen-komen di channel Nonton Anime. Di sana banyak yang masih bingung, kok pendek bang? Waduh, nggak ngerti atau males baca atau skip ini, aduh. Kalau mau full alur cerita ya di sini tempatnya ya kan. Langsung aja yuk kita gas, Martial Peak. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Yangkai yang bertemu Suyan, mereka pun melampiaskan rasa rindu mereka dengan sepanjang malam. Dan juga terlihat bukit boba Suyan memang sudah membesar daripada beberapa waktu lalu. Apakah ini ulah para tetua sekte? Waduh. Yangkai yang terbangun dari tidurnya, ia tidak mendapatkan Suyan di sebelahnya karena memang Suyan telah pergi duluan. Setelah ia bersiap-siap, setelahnya Yangkai pun mulai membuka buku hitam miliknya yang sudah lama sekali tidak ia buka. Ia juga tahu kalau setiap kultivasinya naik, maka lembaran-lembaran baru pun akan muncul di buku ini. Yangkai yang membuka buku, ia pun mendapati suatu pesan yang bertulisan lembah medis kerajaan. Ia pun berpikir apakah dirinya diminta pergi ke tempat itu. Tapi ia pun memutuskan untuk menundanya dahulu dan ingin melihat bagaimana kondisi sekte sekarang. Kini ia juga mengeluarkan barang-barang yang ia bawa dari Pulau Harta beberapa waktu lalu. Ternyata bukan hanya tanaman-tanaman herbal, ia juga membawa beberapa artefak. Ia pun membawa suatu pedang yang dimiliki oleh sekte lainnya yang memang jaraknya cukup jauh dari tempat mereka. Jadi ia pun yakin kalau hal ini tidak masalah. Iblis ini pun mengatakan kalau pedang ini memiliki panjang sekitar 3 kaki dan memiliki warna merah tua. Selain itu, di dalam pedang ini terpancar aura kebencian dan perasaan dingin. Ia juga menebak kalau ini merupakan pedang iblis dan juga senjata surga yang cukup bagus. Waduh, jadi iblis ada di surga nih. Yangkai pun yakin kalau artefak ini sangat cocok untuk dirinya. Saat Yangkai sedang berbicara dengan iblis itu tentang artefak ini, iblis ini pun memperingati Yangkai kalau ada seseorang yang akan datang. Tapi Yangkai pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir, karena hanya 2 orang yang mengetahui gua ini. Dan mereka berdua adalah Suyan dan gadis lainnya, yaitu Xia. Xia yang bertemu Yangkai, ia pun langsung memukul kepala Yangkai. Ia kesal kenapa Yangkai bisa langsung pergi begitu saja setelah memberikannya sepucuk surat. Ia juga kesal kenapa dirinya tahu belakangan tentang kepulangan Yangkai. Ia mengatakan kalau dirinya tahu hal ini dari Suyan. Yangkai pun berdalih kalau dirinya sebenarnya baru saja mau pergi ke tempat Xia untuk memberitahu hal ini. Mendengar itu, Xia pun cukup senang. Yangkai juga mengatakan kalau dirinya menyiapkan hadiah untuk Xia. Tapi Xia pun mengatakan kalau hal itu tidak perlu, karena hadiah terbaik adalah kedatangan Yangkai. Waduh, ini calon istri yang memang pinter ini, bijak dia. Tapi Yangkai pun tetap memberikan setumpuk tanaman obat-obatan untuk Xia. Yangkai juga mengatakan kalau Xia ini memiliki tubuh esensi medis yang membutuhkan tanaman-tanaman obat untuk berlatih. Mendengar itu, Xia pun sangat senang. Ia juga mengatakan kalau dirinya akan membuatkan beberapa obat untuk Yangkai. Sementara Xia melakukan kultivasi dan berlatih membuat tanaman ini menjadi obat, Yangkai pun membuat suatu kontrak dengan artefak yang ia miliki. Ternyata Xia lebih cepat dalam berlatih dan saat ini ia pun memiliki waktu untuk melihat Yangkai melakukan ritualnya. Xia yang melihat Yangkai melakukan ritualnya, ia pun sangat tersipu karena ia melihat dan menganggap kalau Yangkai ini sangat tampan, walaupun tidak setampan Bang Jack. Ketika mata mereka bertemu, Xia pun malu-malu. Ia pun memberikan obat yang baru saja ia buat. Tapi Yangkai pun mengatakan kalau dirinya mau bertemu dulu dengan Bendahara Meng. Karena saat ini Yangkai pun ingin mengetahui tentang perubahan-perubahan yang dialami oleh sekte dari Bendahara Meng. Setibanya di tempat itu, ternyata Bendahara Meng pun terlihat tidak senang. Ia pun akhirnya tahu kenapa muridnya tiba-tiba sangat bersemangat. Ternyata disebabkan oleh si bocah ini yang baru datang. Yangkai yang menyapa Bendahara Meng, ia pun ditanggapi dengan dingin. Ia masih tidak terima kalau murid kesayangannya harus menyukai si bocah ini. Ia yang memperhatikan Yangkai, ia pun cukup terkejut dengan perkembangan Yangkai. Karena saat ini Yangkai sudah berada di ranah Qi Fusion.
Ia pun berpikir bagaimana mungkin Yang Kai dapat naik begitu cepat hanya dalam beberapa bulan saja. Pembicaraan mereka pun berlanjut dan Yang Kai mendapatkan kabar dari Bendahara Meng kalau banyak sekali orang-orang yang mencari Yang Kai dan Suyan. Bendahara Meng pun menjelaskan kalau orang-orang itu mencari Yang Kai untuk mengetahui jurus apa yang ia gunakan untuk melukai bis tingkat 6 beberapa waktu lalu. Mendengar itu, Yang Kai pun mengatakan kalau dirinya siap untuk menjual jurus itu jika mendapatkan penggantinya yang sepadan. Yang Kai pun mengatakan walaupun jurus ini sangat kuat tapi memiliki efek feedback kepada tubuhnya atau efek balik. Dan jurus itu juga tidak terlalu berguna jika harus berhadapan dengan orang yang memiliki kekuatan lebih kuat daripada dirinya. Bendahara Meng yang mendengar itu ia pun memuji pikiran Yang Kai dan pantas saja saat ini dirinya telah naik level karena pola pikirnya juga sudah berubah. Bendahara Meng pun memberitahu kalau beberapa keluarga lainnya pun mengincar Suyan dan ada juga beberapa orang yang mengincar dirinya untuk bergabung dengan keluarga mereka. Yang Kai yang mendengar itu ia pun tidak menduga kalau ada keluarga yang cukup terkenal tertarik kepada dirinya. Ia pun memutuskan untuk pergi untuk menemui mereka. Bendahara Meng pun tidak peduli jika Yang Kai harus dihajar jika bertemu dengan mereka. Tapi ia pun tidak mau dan tidak sudi murid kesayangannya yaitu Xia mengikutinya dan tidak ingin terlibat dalam pertarungan mereka. Yang Kai yang berjalan menuju gubuk miliknya, ia pun menjadi buah bibir para murid-murid yang melihatnya. Tapi Yang Kai pun tidak peduli, ia tetap melanjutkan perjalanannya. Setibanya di depan gubuk miliknya, ia pun melihat ada dua master yang telah berjaga di depannya. Ia pun merasakan kalau master-master ini memiliki aura yang sangat kuat. Tapi Yang Kai pun tidak peduli, ia tetap memutuskan untuk masuk. Wong ini kan rumah-rumah aing gitu kan pikirnya. Ia yang berjalan lebih dekat dari dalam gubuk, tiba-tiba ada seseorang yang muncul. Orang itu pun meminta para master untuk tidak mengganggu mereka. Mereka yang berhadapan satu sama lain tiba-tiba langsung saja mengarahkan tinjunya. Sempat terjadi pertarungan singkat di antara mereka. Saling pukul di antara mereka pun tetap tidak berguna satu sama lain. Yang Kai pun memutuskan untuk menendang biji dari pria ini. Tapi tendangannya pun dapat dihalangi. Pria ini pun melakukan counter dengan cara mencolok biji mata Yang Kai. Tapi Yang Kai pun dapat menghindarinya. Para master yang ada di sana pun bingung tentang apa yang dilakukan oleh tuan muda mereka. Karena pertarungan mereka pun tidak terlihat seperti pertarungan pada umumnya, tapi lebih ke perkelahian anak-anak. Pertarungan mereka pun seperti ini cukup seimbang satu sama lain, karena mereka saling terkena pukulannya. Namun pada akhirnya Yang Kai pun dapat sedikit lebih unggul dan menjatuhkan lawannya. Pria ini yang terjatuh, ia pun dibantu berdiri oleh para master. Pria ini pun tidak menduga kalau ternyata Yang Kai saat ini telah lebih kuat daripada dirinya. Ini ayam, waduh. Para master ini pun sangat bingung kenapa tuan muda mereka tidak marah saat kalah dalam pertarungan. Tuan muda ini pun berbicara kepada pelayannya dengan mengatakan untuk berhenti bengong. Karena orang yang ada di depan mereka ini memiliki nama keluarga Yang. Mereka yang mendengar nama keluarga milik Yang Kai, mereka pun langsung menundukkan badan dan mengucapkan salam dengan hormat. Mereka pun menyadari kalau keluarga mereka ini termasuk salah satu yang terkuat di ibu kota. Tetapi tetap saja keluarga mereka tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Yang. Terlebih keluarga Yang ini terlalu superior, karena termasuk dalam 8 keluarga besar yang ada di ibu kota. Bahkan keluarga Yang adalah pimpinan ataupun puncak dari 8 keluarga itu. Kini Yang Kai dan pria itu yang bernama Qin Han, mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam dan makan siang bersama. Qin Han pun mengatakan kalau tradisi keluarga Yang ini memang tidak masuk akal, mengingat anak-anak mereka akan dibuang jauh-jauh dari keluarga mereka untuk berkembang mandiri. Qin Han yang merupakan sepupu jauh Yang Kai, ia pun mengatakan dan bertanya tentang apa yang terjadi di dalam goa warisan itu. Sambil makan dan minum, Yang Kai pun menceritakan apa yang ia alami di dalam sana, termasuk dengan Suyan. Tidak, itu tidak masuk dalam konteks, tidak ada. Mereka yang sedang berbicara, para master ini pun datang dan memberi kabar kalau ada beberapa orang yang mencari Yang Kai.
Setelah mendengar cerita Yang Kai, Qin Han pun bertanya apa yang dilakukan oleh Yang Kai terhadap orang-orang yang mencoba mencari pewaris gua itu. Dan tentunya orang-orang itu juga telah mencoba mengganggu wanita milik Yang Kai, yaitu Su Yan yang merupakan salah satu pewaris gua setelah Yang Kai. Yang Kai pun tidak ambil pusing. Ia mengatakan semua itu tergantung bagaimana sikap mereka nantinya. Ia ingin berbicara dulu dengan mereka. Qin Han pun bertanya bagaimana jika sikap orang-orang itu buruk. Dengan dingin, Yang Kai pun mengatakan kalau dirinya telah mengeksekusi lusinan kultivator yang berada di ranah True Foundation. Mendengar itu, mereka semua yang ada di sana pun sangat terkejut. Qin Han juga menjadi bersemangat. Ia meminta para master-master yang melayaninya untuk mengizinkan orang-orang yang menunggu di luar untuk masuk. Kini, 3 orang lainnya pun datang dan memasuki gubuk milik Yang Kai. Mereka bertiga adalah Bai Yunfeng yang berasal dari keluarga Bai, Fan Hong yang berasal dari lembah Cheng Flower, dan satu murid dari Sky Heaven. Mereka berdua yang baru datang mengatakan bagaimana bisa Qin Heng berada di tempat ini terlebih dahulu. Karena sebelumnya mereka berdua menghabiskan waktu di loteng hanya untuk mencari dan melihat seorang gadis pewaris, tapi mereka pun tidak beruntung. Yang Kai yang mendengar itu, ia pun tahu kalau orang yang dimaksud mereka adalah Su Yan, karena mereka berada di tempat milik Su Yan. Qin Han pun mengatakan kalau dirinya tidak tertarik dan tidak memiliki waktu untuk memantau para gadis-gadis, karena dirinya telah memiliki calon pasangan yang telah dijodohkan oleh keluarganya. Melihat ada Yang Kai di sebelahnya, ia pun menebak dan bertanya apakah dirinya telah membuat suatu kesepakatan untuk Qin Han. Bukannya Yang Kai yang menjawab, tapi Qin Han lah. Ia mengatakan kalau dirinya belum mendapatkan kesepakatan dengan Yang Kai. Mendengar itu, Fan Hong pun tanpa basa-basi, ia pun menawar jurus milik Yang Kai seharga 100.000. Mendapatkan tawaran seperti itu, Yang Kai pun hanya tertawa. Melihat ekspresi Yang Kai yang tertawa, Fan Hong pun bertanya apa yang lucu. Dengan dingin, Yang Kai pun menjawab, tidak ada yang lucu. Yun Feng yang melihat tawaran temannya diketawain, ia pun menaikkan tawarnya 2 kali lipat, yaitu seharga 200.000. Melihat tawaran itu, kini giliran Qin Han lah yang tertawa, dan ia juga mengatakan hal yang sama dengan Yang Kai. Tawaran mereka yang ditertawakan membuat mereka pun bingung. Qin Han yang melihat itu, ia pun berbicara di dalam hati. Bagaimana bisa mereka menawarkan uang untuk seseorang yang berasal dari keluarga Yang? Karena keluarga Yang itu terkenal sangat tajir. Bagaimana mungkin tuan muda dari keluarga nomor 1 membutuhkan uang? Untuk memanaskan suasana, Qin Han pun juga ikutan menawar. Ia menawarkan uang plus sebotol ramuan pil Yuan yang sangat halus. Melihat Qin Han mulai menaikkan tawaran dengan barang-barang lainnya, membuat mereka berdua juga mulai menawarkan sesuatu selain uang kepada Yang Kai. Merasa tawarannya yang paling besar, Yun Feng pun dengan pede ia mengira kalau dirinya telah memenangkan pelelangan ini. Namun pada dasarnya Yang Kai sendiri pun mengatakan kalau dirinya merasa belum menjualnya. Mendengar Yang Kai berkata demikian, membuat Yun Feng pun kesal. Ia merasa dipermainkan oleh Yang Kai, walaupun sebenarnya mereka juga belum deal. Selain kesal, ia juga merendahkan Yang Kai dengan mengatakan seharusnya Yang Kai bersyukur dan sadar diri. Qin Han yang melihat itu, ia pun terus-terusan memperkeruh suasana. Ia mengatakan dan menebak apakah Yang Kai ingin masuk ke dalam keluarga Bai, sehingga ia tidak berniat menjual jurus miliknya. Walaupun dirinya juga tahu tidak mungkin Yang Kai melakukan hal itu, mengingat keluarga Yang Kai merupakan keluarga nomor 1 yang ada di ibu kota. Mendengar itu, mereka berdua yang tidak mengetahui status keluarga Yang Kai, mereka pun sependapat. Mungkin saja Yang Kai tidak mau menjual jurus itu demi uang, tapi lebih menginginkan suatu status keluarga. Namun si rambut legend ini yang biasanya ada di hand-hand itu loh, ia mengatakan kalau Yang Kai ini hanya murid uji coba selama 3 tahun, dan itu akan memalukan jika mengajak Yang Kai bergabung dengan keluarga Bai. Mendengar itu, Yang Kai pun tanpa banyak bicara, ia pun menyiramkan si rambut legend ini dengan air yang ada di gelasnya. Melihat tindakan Yang Kai membuat mereka terkejut. Si rambut legend ini pun mencoba menonjok Yang Kai, tapi ia pun dihentikan oleh tuannya. Tuannya pun juga meminta penjelasan yang masuk akal jika Yang Kai mau keluar dari sini hidup-hidup setelah menghina bawahannya.
Dengan dingin, Yang Kai pun mengatakan kalau teknik yang dimilikinya merupakan teknik yang sangat halus. Mendengar itu, mereka yang ada di sana pun terkejut, karena teknik atau jurus semakin halus maka semakin kuat. Berbanding terbalik, jika semakin kasar maka akan semakin melemah. Waduh. Yang Kai pun menjelaskan kalau dirinya pada saat itu hanya berada di lapisan inti foundation lapis 7 dan dapat memberikan efek damage yang sangat besar kepada beast tingkat 6. Mendengar itu, mereka pun sangat bersemangat. Mereka pun mulai menaikkan tawarannya yang menarik-menarik. Mulai dari masuk keluarga mereka hingga barang-barang artefak tingkat rendah, serta tempat latihan khusus. Tapi Yang Kai pun menolaknya. Ia hanya menginginkan suatu pertukaran jurus yang sama layaknya. Mendengar itu, mereka pun menolaknya, mengingat jurus keluarga tidak mungkin dibagikan kepada orang luar. Mereka yang tidak tertarik menukar jurus miliknya membuat Yang Kai memutuskan tidak perlu berbicara lagi. Ia pun memutuskan untuk pergi saja. Tapi Yang Kai yang ingin pergi, ia pun dihalangi oleh mereka, terutama Yun Feng. Ia merendahkan Yang Kai dengan mengatakan bagaimana mungkin murid rendahan seperti Yang Kai dapat pergi darinya dengan mudah. Mendengar itu, Yang Kai pun sedikit kesal. Ia pun melancarkan tinjunya, dan tinju Yang Kai pun memberikan suatu ledakan. Kini tepat gubuk milik Yang Kai yang sangat imut ini pun harus hancur berantakan. Kini kondisi mereka pun tidak sedang baik-baik saja, karena mereka pun harus saling berhadapan satu sama lain. Melihat Yang Kai berani mengarahkan tinju kepada tuan mudanya, si rambut legend ini pun meminta izin kepada tuan muda untuk menghajar Yang Kai. Kini si rambut legend ini pun berlari ke arah Yang Kai, tapi Yang Kai pun dapat menghindarinya dengan cara berpindah ke belakang si kampret itu. Ia yang menyadari Yang Kai ada di belakangnya, ia pun melayangkan tendangan lainnya ke arah Yang Kai. Namun Yang Kai pun dapat menghindarinya, karena tendangan ini sangat berbahaya. Jika terkena dagu lawan, pasti akan langsung pingsan. Kalau anak taekwondo tuh pasti tahu nih. Setelah menghindar serangan itu, kini Yang Kai pun menyiapkan tinjunya yang sudah dilapisi oleh energi Ki. Dan tinju itu pun tepat mendarat di dada lawannya. Serangan itu pun cukup kuat, yang membuat si kampret ini pun harus terpental beberapa jarak. Tak membiarkan lawannya memulihkan diri dan bersiap, Yang Kai pun kembali mencoba menyerang lawannya dengan tinjuan yang telah dilapisi oleh energi Ki secara bertubi-tubi. Ia layakkan kepada lawannya dan mengakhirinya dengan cara menendang lawannya yang membuat lawannya harus terpental jauh dan jatuh pingsan. Melihat anak buahnya terhempas dan tidak dapat melanjutkan pertarungan, ia pun sangat murka. Tapi Qin Han yang ada di sana, ia pun mencoba menenangkan Yun Feng. Tapi Yun Feng pun tetap tidak terima. Ia ingin Yang Kai membayar atas perbuatannya. Qin Han yang ada di sana, ia pun hanya bisa pasrah. Karena ia tahu dan mendengar kabar kalau Yang Kai telah banyak sekali mengeksekusi orang-orang yang berada di lapisan True Foundation. Ia takut jika Yang Kai mengeksekusi si kampret ini, malah nantinya akan menimbulkan suatu perang di antara keluarga mereka nantinya di masa depan. Tapi Qin Han pun ditahan dan ditenangkan oleh para master yang menjadi pelayannya Yun Feng. Mereka mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena mereka ada di sana dan mereka akan bergerak jika memang suasana semakin kacau. Kini Yun Feng pun memberikan peringatan terakhir untuk Yang Kai, tapi Yang Kai pun tetap santuy. Ia pun merasa kalau dirinya ini jago gitu kan, gue MC gitu kan, masa mundur kan. Kini si kampret itu pun menghilang di hadapan Yang Kai. Yang Kai yang kebingungan di mana lawannya, ia pun ditenangkan oleh si iblis biru. Ia mengatakan untuk tidak usah panik, karena ini hanya ilusi dari True Foundation lapis 1. Tapi tiba-tiba si kampret itu telah berada di belakang Yang Kai dan siap menyerang. Tapi Yang Kai pun tahu, ia pun juga mengarahkan tinjunya ke arah lawannya, yang kini menimbulkan suatu efek benturan energi Ki di antara mereka. Efek dari benturan itu membuat Yang Kai harus terpental, mengingat kultivasi lawannya juga berada di atasnya. Melihat Yang Kai terpental, si kampret ini pun songong. Ia mengatakan kalau dirinya belum mengeluarkan jurus miliknya. Kini si kampret ini pun mencoba menyerang Yang Kai kembali, tapi lagi-lagi Yang Kai pun dapat menahannya dengan ki miliknya. Dan lagi-lagi serangan mereka pun saling beradu satu sama lain. Dan kejadian yang sama pun terulang kembali, tapi Yang Kai pun harus terpental kembali. Ternyata dalam serangan tadi, Yang Kai pun menitipkan sedikit ki miliknya ke arah lawannya. Tapi lawannya pun dapat mengetahui hal itu. Dengan mudah ia pun membuangnya.
Melihat serangan ki miliknya dapat dinetralisir dengan mudah, iblis biru ini pun mengatakan kalau teknik si kampret itu mirip dengan teknik dari keluarga Miao yang telah ia eksekusi beberapa waktu lalu. Kini Yang Kai pun melakukan inisiasi untuk menyerang. Ia pun berhasil mengambil suatu kesempatan dari lawannya, dan kini lawannya pun harus menghindari serangan dari Yang Kai. Ia yang tidak dapat dan tidak menduga bagaimana Yang Kai dapat menemukan dirinya. Kini posisinya yang sudah diketahui Yang Kai, mereka pun harus saling beradu ki kembali. Ternyata sesuatu yang ditangkap oleh Yang Kai merupakan artifak. Kini si kampret ini pun kembali melakukan inisiasi untuk menyerang. Dan iblis biru ini pun melihat serangan ini sangat berbahaya. Ia pun memperingatkan Yang Kai untuk bersiap. Dan Yang Kai pun menyiapkan kuda-kuda miliknya dan bersiap, dan ia juga menyiapkan tinjunya ke arah lawannya. Begitu juga dengan si kampret ini. Ia pun menyerang Yang Kai juga dengan menggunakan jurus miliknya yang sangat kuat, yang membuatnya lagi dan lagi serangan mereka pun saling beradu. Tapi karena serangan mereka kali ini lebih kuat daripada sebelumnya, membuat mereka berdua pun juga harus terluka kecil di tubuh mereka masing-masing. Para penonton yang ada di sana pun semakin heboh dan berpikir bagaimana mungkin Yang Kai dapat menahan serangan seseorang yang memiliki level di atas dirinya. Kini si kampret itu pun mulai serius. Ia pun menyiapkan ki di sekujur tubuhnya. Ia kembali melakukan inisiasi untuk menyerang. Yang Kai pun tahu kalau serangan ini berbahaya. Ia hanya dapat menghindari serangan itu dan tidak dapat melakukan counter attack. Untuk menghindari serangan yang mirip seperti cakaran ki, ia pun hanya memiliki satu cara, yaitu menghentikan serangan itu dengan ki murni miliknya juga. Ia kini mencoba memotong serangan-serangan itu sebelum mengenai dirinya. Tapi ternyata serangan si kampret ini pun cukup kuat dan serangannya pun bertubi-tubi yang membuat Yang Kai pun harus kehilangan kesempatannya untuk menghindar dan harus terkena serangan itu secara telak yang membuatnya harus mengeluarkan cairan surga miliknya. Tapi ia pun cukup terkejut karena harus terhenti ketika ia mendekati Yang Kai. Melihat serangan sebelumnya dapat ditahan oleh Yang Kai, kini si kampret ini pun mengeluarkan ki miliknya dalam suatu serangan. Begitu juga dengan Yang Kai, ia pun mengumpulkan ki miliknya juga di salah satu lengannya. Melihat Yang Kai mengumpulkan ki miliknya, membuat para pelayan ini pun panik. Mereka takut serangan yang digunakan Yang Kai merupakan serangan yang ia gunakan untuk melukai beast tingkat 6. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka tuan muda mereka dalam bahaya. Mereka yang mencoba menghentikan pertarungan itu, ia pun dihentikan oleh bendahara Meng yang tiba-tiba saja muncul. Dengan tekanan yang sangat kuat, mereka pun tidak dapat bergerak dari cengkraman bendahara Meng. Tak cuma bendahara Meng, pertarungan Yang Kai pun juga menarik perhatian para tetua lainnya, seperti Pak Tua ini dan beberapa tetua lainnya dari Sky Heaven. Awalnya si kampret ini pun kesal dengan perilaku Yang Kai yang baru saja tiba sudah bikin rusuh. Tapi ia pun sangat terkejut dengan siapa yang ada di depannya. Ia pun langsung berlutut dan menyapa. Ternyata Pak Tua ini adalah master atau ketua sekte dari Sky Heaven. Kembali ke pertarungan. Kini mereka pun yang telah siap dan saling mengumpulkan ki miliknya. Kini mereka pun saling menyerang satu sama lain tanpa rasa takut sedikit pun. Dan BAM! Suatu ledakan besar terjadi sebab akibat benturan energi ki milik mereka. Si kampret ini pun awalnya mengira kalau dirinya sudah memenangkan pertarungan ini dan mengeksekusi Yang Kai. Tapi melihat Yang Kai dapat menahan serangan itu membuatnya pun kesal. Ia kini menggunakan gulungan miliknya yang merupakan artefak tingkat bumi yang dapat memanggil roh beast. Melihat itu, Yang Kai pun menyadari kalau ini adalah pertarungan artefak. Ia pun tidak tinggal diam. Kini Yang Kai pun mengambil pedang iblis miliknya. Dan satu kali tebasan, beast itu pun langsung menghilang. Kini Yang Kai pun memancarkan aura membunuh yang sangat mengerikan sejak ia memegang pedang itu. Di tebasan kedua, ia pun berhasil menembus barrier yang dimiliki oleh si kampret itu. Dan di tebasan ketiga, ia pun berhasil merobek gulungan artefak itu. Kini Yang Kai pun bersiap meluncur ke arah lawannya. Melihat tuan muda mereka dalam berbahaya, mereka pun meminta untuk dilepaskan oleh bendahara Meng. Dan akan buruk situasinya jika tuan muda mereka harus dieksekusi di tempat ini. Tepat sebelum serangan itu mengenai si kampret, pedang itu pun berhasil dihalau.
Para pelayan ini pun meminta maaf dan mengaku kalau tuannya sudah kalah, dan meminta agar nyawa tuannya diampunin, dan jika tidak mereka pasti akan mendapatkan suatu masalah. Master Sekte yang melihat itu ia pun mengatakan kalau Skyhaven akan menyambut mereka dengan hangat, tapi bukan berarti mereka dapat melakukan semaunya. Mendengar itu, para master ini pun meminta maaf dan mengatakan kalau akan memberikan suatu permintaan maaf secara formal di masa depan. Aduh, keselak Setelah pertarungan itu, Master Sekte pun meminta Yang-Kai untuk mengikutinya. Ia pun membawa Yang-Kai ke dalam suatu bilik. Ia pun meminta Yang-Kai untuk memakan pil penyembuh dan berganti pakaian. Setelahnya, ia pun meminta agar Yang-Kai menemuinya di suatu tempat yang telah ditentukan. Setelahnya, Yang-Kai pun menemui kembali Pak Tua ini. Di sana, Pak Tua ini pun mengatakan kalau dirinya dulu memiliki 2 orang murid. Namun mereka semua pun memiliki nasib yang buruk, di mana murid kedua harus jatuh ke jalan iblis dan mengarahkan pedangnya kepada murid pertama. Dan yang mengejutkan, nama murid itu adalah Yang Yingfeng. Mendengar nama itu membuat Yang-Kai terkejut, karena nama itu adalah nama bapaknya. Pak Tua ini pun juga mengatakan kalau ayahnya Yang-Kai menitipkan Yang-Kai di sekte ini selama 10 tahun sebelum Yang-Kai dapat kembali ke rumah. Master ini juga bertanya apakah Yang-Kai tahu kenapa dirinya tidak memiliki kekuatan dan sulit berkembang. Yang-Kai pun menebak kalau hal ini adalah turunan dari ayahnya. Yap, hal itu pun dibenarkan oleh Pak Tua ini. Ia mengatakan kalau ayah Yang-Kai terluka parah, yang mungkin saja membuat Yang-Kai harus terlahir cacat. Maka dari itu, Yang-Kai akan sangat sulit berkembang beberapa waktu lalu. Pak Tua ini pun meminta pembicaraan mereka ini hanya untuk mereka berdua dan tidak menyebarkannya ke orang lain. Kini, Pak Tua itu meminta agar dirinya diizinkan melihat senjata artefak yang dimiliki Yang-Kai yang ia gunakan beberapa waktu lalu. Ia yang melihat dari jarak dekat, ia pun paham jenis pedang apakah itu. Ia pun mengatakan dan berpikir kalau pedang ini memiliki aura membunuh yang sangat kuat dan memberikan suatu efek mental attack kepada penggunanya. Ia pun heran kenapa Yang-Kai dapat bertahan dari serangan mental yang diberikan oleh artefak ini. Ia pun berasumsi Yang-Kai memiliki suatu artefak lainnya yang memiliki efek balik dari artefak ini. Dan selesailah alur cerita dari Martial Peak part berapa nih? Nggak tahu nih. Maaf nih, Bang Jack rada-rada sibuk juga. Untuk kalian kaum komcol yang menyebalkan itu dan bertanya, kok pendek gitu kan? Aduh, bertanya, Bang kok begini kok begitu? Aduh, waduh, Bang Jack rada-rada kesal juga nih. Dan mohon maaf Bang Jack belum bisa balas komentar kalian satu-satu karena memang keterbatasan waktu. Maklum lah kan, calon orang sukses tuh gini, banyak sibuknya. Aduh, amin. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!